Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Widiawati NIM 21, Rindi Kartikasari NIM 26, Nabila Melina Nagani NIM 27, Firdianti Nur Azizah NIM 31, dan Afilifa Arin Al-Amin NIM 36 akan berpresentasi mengenai bab 2 tentang etika dan standar profesi audit internal. Untuk selanjutnya, presentasi akan dilakukan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afilifa Arin, NIM 1903101036. Saya akan mempresentasikan mengenai etika dan standar profesi audit internal. Saya akan menjelaskan pada subbab A dan subbab B. Sekarang kita masuk pada subbab A, yaitu etika. Auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi dan mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. IIA memiliki kode etik yang diterapkan oleh satuan kerja audit internal maupun oleh auditor yang telah memiliki sertifikat di bidang audit internal. Kode etik tersebut merupakan definisi dari audit internal yang mencakup dua komponen penting. Yang pertama, prinsip yang relevan terhadap profesi dan praktik audit internal. Yang kedua, peraturan pelaksanaan yang menjelaskan norma tingkah laku auditor internal yang diharapkan. Tujuan dari kode etik adalah untuk mengembangkan budaya etik di dalam profesi audit internal. Daya guna dari kode etik menurut atau pada IIA yaitu yang dimaksud dengan auditor internal adalah anggota IIA, yaitu penerima sertifikasi profesional IIA antara lain CIA, CGAP, CCSA, dan CFSA, dan kandidat penerima sertifikat tersebut. Prinsip-prinsip kode etik menurut IIA. Auditor internal diharapkan dapat mengaplikasikan dan mempertahankan 4 prinsip ini. Yang pertama, integritas, yang kedua, objektivitas, ketiga, kerahasiaan, dan keempat, kompetensi. Peraturan perilaku dalam 4 prinsip tersebut yaitu dalam integritas, auditor internal harus menjalankan pekerjaan dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab. Harus menaati hukum dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum maupun profesi, dan tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal maupun apapun atau terlibat dalam tindakan yang tidak terpuji. Dan harus menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi organisasi. Sedangkan objektivitas, auditor internal harus tidak berpartisipasi dalam beberapa aktivitas atau hubungan yang dapat mengganggu. Harus tidak akan menerima apapun yang dapat mengganggu keputusan profesional mereka. Dan harus mengungkap semua fakta material yang diketahui. Dalam kerahasiaan, auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh, dan harus tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi. Dalam kompetensi, auditor internal harus menjalankan jasa jika auditor memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan. Harus menjalankan jasa audit internal sesuai dengan standar praktik profesional audit internal. Dan harus meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas jasa audit secara terus-menerus. Subbab kedua yaitu standar profesi audit internal. The International Internal Audit Standard Board telah merilis revisi standar terbaru yang efektif diberlakukan mulai Januari 2013 sesuai dengan pertimbangan dan persetujuan dari IPPFOC. Dengan diterbitkan standar tersebut berarti bahwa
baik auditor internal maupun SKAI wajib mematuhi standar-standar terkait integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional. Dokumen standar IA yang dapat diterapkan oleh auditor internal dikenal dengan SIPPAI atau Standar Internasional untuk Praktik Profesional Auditor Internal, yang memiliki 4 tujuan. Antara lain, yang pertama, menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang mempresentasikan praktik audit internal yang seharusnya. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengembangkan berbagai aktivitas audit internal yang mempunyai nilai tambah. Yang ketiga, memberikan kerangka dasar pengukuran kinerja audit internal. Yang keempat, meningkatkan proses dan profesi organisasi. Selanjutnya, pada subbab 2 ini, kami akan menjelaskan mengenai standar atribut dan standar kinerja. Saya akan menyampaikan sedikit mengenai standar atribut. Poin pertama, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab dari aktivitas audit internal harus dinyatakan secara formal di dalam piagam audit internal yang konsisten pada definisi audit internal, kode etik, dan standar. Poin kedua yaitu independensi dan efektivitas. Aktivitas audit internal harus independen dan audit internal harus objektif dalam menjalankan pekerjaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Kartika Sari, NIM 26, akan melanjutkan presentasi dari Afrili Faarin. Yang selanjutnya adalah nomor 1111, yaitu tentang interaksi langsung dengan Dewan. Kepala SKAI harus berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan Dewan. Selanjutnya adalah nomor 1120, tentang objektivitas individual. Auditor internal harus mempunyai sifat netral, tidak memihak, dan menghindari kemungkinan timbulnya konflik. Untuk selanjutnya, nomor 1130, tentang penurunan nilai independensi dan objektivitas. Rincian gangguan terhadap independensi organisasi dan objektivitas individual harus diungkapkan kepada pihak-pihak yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu C nomor 1200 tentang keahlian dan kehati-hatian profesional. Nomor 1210 tentang keahlian, auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab. Selanjutnya nomor 1220 tentang kecermatan profesional, di mana auditor internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor yang cukup berhati-hati dan kompeten. Untuk selanjutnya, nomor 1230 tentang pengembangan profesional yang berkelanjutan, di mana auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Baik, yang terakhir saya akan presentasi tentang D nomor 1300 tentang jaminan kualitas dan program pengembangan. Nomor 1310 tentang persyaratan program, jaminan, dan peningkatan kualitas, di mana program jaminan dan peningkatan kualitas harus mencakup penilaian internal dan eksternal. Selanjutnya, nomor 1311 tentang penilaian internal, di mana penilaian internal harus mencakup pemantauan berkelanjutan dan review berkala. Selanjutnya, nomor 1312 tentang penilaian eksternal, di mana penilaian eksternal dilakukan setidaknya 5 tahun sekali oleh peninjau atau tim peninjau independen dengan kualifikasi tertentu dari luar organisasi. Dan yang terakhir, yaitu nomor 1320 tentang pelaporan program, jaminan, dan peningkatan kualitas. Kepala SKAI harus menyampaikan hasil program jaminan dan peningkatan kualitas kepada manajemen senior dan Dewan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903-1010-27. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu standar kinerja. Standar kinerja terdapat pengelolaan fungsi audit internal. Kepala SKAI harus mengatur aktivitas audit internal secara efektif untuk memastikan bahwa aktivitas fungsi audit internal memberi nilai tambah bagi organisasi. Dalam pengelolaan fungsi audit internal terdapat perencanaan, komunikasi dan persetujuan, manajemen dan sumber daya, kebijakan dan prosedur, koordinasi, pelaporan kepada manajemen senior dan dewan, dan terakhir penyedia layanan eksternal. Pertama, perencanaan. Kepala SKAI harus menetapkan rencana berbasis risiko untuk menentukan prioritas aktivitas audit internal konsisten dengan tujuan organisasi. Kepala SKAI harus bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana berbasis risiko atau risk-based plan. Kepala SKAI mempertimbangkan kerangka kerja manajemen risiko organisasi, termasuk dengan menggunakan minat dari organisasi. Selanjutnya, komunikasi dan persetujuan. Kepala SKAI harus mengomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan intern yang signifikan, kepada manajemen senior dan dewan untuk dinilai dan disetujui. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Kepala SKAI harus memastikan bahwa sumber daya audit internal adalah tepat, cukup, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana yang telah disetujui. Yang keempat, kebijakan dan prosedur. Kepala SKAI harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memandu pelaksanaan aktivitas audit internal. Yang kelima, koordinasi. Kepala SKAI harus membagi informasi dan mengkoordinasikan dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi kegiatan. Yang keenam, pelaporan kepada manajemen senior dan dewan. Kepala SKAI harus menyampaikan laporan secara berkala kepada manajemen senior dan dewan mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup tujuan, wewenang, dan tanggung jawab serta kinerja audit internal. Yang ketujuh, sebagai penyedia layanan eksternal dan tanggung jawab organisasi terhadap audit internal. Ketika penyedia layanan eksternal berfungsi sebagai aktivitas audit internal, penyedia harus membuat organisasi sadar bahwa organisasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kegiatan audit internal yang efektif. Selanjutnya adalah lingkup pekerjaan. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin. Lingkup pekerjaan terdiri dari tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian. Tata kelola. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan membuat rekomendasi yang tepat untuk memperbaiki proses tata kelola dalam pencapaian tujuan-tujuan. Di antaranya mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas dalam organisasi, memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif, mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian kepada bidang-bidang yang sesuai di dalam organisasi. Terakhir, mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara dewan, auditor internal dan eksternal, serta manajemen. Yang kedua, manajemen risiko. Aktivitas audit internal harus mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi bagi
perbaikan proses manajemen risiko. Aktivitas audit internal dapat mengumpulkan informasi untuk mendukung penilaian selama beberapa keterlibatan. Hasil keterlibatan ini bila dilihat bersama-sama memberikan pemahaman tentang proses manajemen risiko organisasi dan efektivitas mereka. Proses manajemen risiko dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NIM 1903101021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang interpretasi. Menentukan apakah proses manajemen risiko telah efektif merupakan hasil keputusan dari penilaian auditor internal bahwa yang pertama, dukungan tujuan organisasi dan menyelaraskan dengan misi organisasi. Yang kedua, risiko signifikan telah didefinisi dan dinilai. Yang ketiga, respon risiko yang telah dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan minat risiko organisasi. Yang keempat, yaitu informasi risiko yang relevan diterima dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh organisasi sehingga memungkinkan staf manajemen dan dewan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. 2120 A1 aktivitas audit internasional harus mengevaluasi eksposur risiko yang berkaitan dengan tata kelola dan operasi sistem informasi organisasi mengenai yang pertama pencapaian tujuan strategis organisasi, yang kedua rehabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi, yang keempat penjagaan aset, yang kelima kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan dan kontrak. 2130 pengendalian. 2130.A1 aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko di dalam tata kelola, operasi, dan sistem informasi organisasi mengenai yang pertama pencapaian tujuan strategis organisasi, kedua keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, yang ketiga efektivitas dan efisiensi operasi, keempat pengamanan aset, kelima kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak. Selanjutnya yaitu C 2200 perencanaan penugasan. 2201 pertimbangan perencanaan. Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan satu, tujuan aktivitas yang sedang diperiksa dan dengan sarana yang digunakan untuk mengendalikan kinerjanya. Yang kedua, risiko yang signifikan terhadap aktivitas, tujuan, sumber daya, dan operasi yang diperiksa serta pengendalian diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima. Yang ketiga, kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta pengendalian dari aktivitas yang diperiksa dibandingkan dengan kerangka kerja pengendalian yang relevan. Yang keempat, peluang yang signifikan untuk membuat perbaikan dan proses manajemen risiko dan aktivitas pengendalian yang diperiksa. Selanjutnya yaitu D 2300 pelaksanaan penugasan. Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. 2310 mengidentifikasi informasi. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, dapat diandalkan, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. Selanjutnya yaitu interpretasi. Informasi yang memadai adalah faktual, cukup, dan meyakinkan sehingga seseorang yang bijaksana dan mendapatkan informasi akan mencapai kesimpulan yang sama seperti auditor. Informasi yang dapat diandalkan adalah informasi terbaik yang dapat dicapai melalui penggunaan teknik penugasan yang tepat. Informasi yang relevan mendukung observasi dan rekomendasi penugasan serta konsisten dengan tujuan penugasan. Informasi yang berguna membantu organisasi mencapai tujuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdiani Nurul Aziza, NIM 31 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai standar kinerja.
dalam kode nomor 2400, yaitu komunikasi hasil penugasan. Auditor internal harus mengkomunikasikan dari hasil penugasan. Yang pertama yaitu dalam kode nomor 2410, yaitu kriteria untuk mengomunikasikan hasil, di mana komunikasi harus mencakup tujuan dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut yang sesuai. Yang kedua, dalam kode nomor 2420, yaitu kualitas komunikasi, di mana komunikasi harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Yang ketiga, dalam kode nomor 2421, yaitu kesalahan dan kelalaian. Jika komunikasi final berisi kesalahan atau kelalaian yang signifikan, maka Kepala SKAI harus menyampaikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang menerima komunikasi di awal. Yang keempat, dalam kode nomor 2430, yaitu penggunaan dilaksanakan sesuai dengan SIPPAI, di mana auditor internal diperbolehkan melaporkan penugasan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan SIPPAI apabila hasil program jaminan kualitas dan peningkatan mendukung pernyataan tersebut. Yang kelima, dalam kode nomor 2431, yaitu pengungkapan ketidakpatuhan ketika terdapat ketidakpatuhan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar berdampak pada suatu penugasan tertentu. Dan dalam komunikasi hasil penugasan ada beberapa hal yang harus diungkapkan. Yang pertama, hasil penugasan ada beberapa hal. Yang pertama, prinsip atau peraturan perilaku, kode etik atau standar yang kepatuhannya secara penuh tidak tercapai. Yang kedua, alasan ketidakpatuhan. Dan yang ketiga, dampak ketidakpatuhan terhadap penugasan dan komunikasi hasil penugasan. Yang keenam, dalam kode nomor 2440, yaitu diseminasi hasil, di mana Kepala SKAI harus menyampaikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang tepat. Dan yang terakhir, dalam kode nomor 2450, yaitu opini keseluruhan. Ketika opini keseluruhan dikeluarkan, harus memperhatikan ekspektasi manajemen senior, dewan, dan stakeholder, serta harus didukung dengan informasi yang cukup, dapat diandalkan, relevan, dan berguna. Yang F, kode nomor 2500, pemantauan tindak lanjut. Di sini Kepala SKAI harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Yang G, kode nomor 2600, resolusi penerimaan risiko oleh manajemen. Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa manajemen telah meminta tingkat risiko yang mungkin menurut Kepala SKAI tidak dapat diterima oleh organisasi, maka Kepala SKAI harus mendiskusikan masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala SKAI menyimpulkan bahwa masalah tersebut tidak tercapai resolusi, maka Kepala SKAI harus mengomunikasikan hal tersebut kepada Dewan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan di Indonesia. Di Indonesia, SPAI telah diterbitkan secara bersama-sama oleh Profesi Audit Internal yang terdiri atas A. IIA Indonesia Chapter, B. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN atau BUMD, yang disingkat
FKSPI, BUMN atau BUMD. Yang C, Yayasan Pendidikan Internal Audit atau YPIA. Yang D, Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor atau DSQIA. Dan yang terakhir, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia atau PAII. Di mana semua profesi audit internal yang dijadikan sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan kegiatannya. Dan standar ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005 dan telah ditetapkan di Jakarta pada 12 Mei 2004. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.